Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab tangan Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkaulah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Seperti pagi hari ini Tuhan, Engkau berikan anugerah-Mu untuk kami semuanya, boleh membuka mata, boleh merasakan akan hari ini dan menikmatinya sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih-Mu seperti fajar yang setiap pagi tidak pernah terlambat untuk bersinar. Ketika ku hadapi kehidupan ini,
jalan mana yang harus kupilih. Lirik dari lagu ini menggambarkan kepada kita bahwa hari-hari yang kita jalani di saat kita diperhadapkan kepada dua pilihan yang siap untuk kita pilih akibat penyebaran dari virus COVID-19 atau virus corona. Ada beberapa dari kita, bahasa kerennya work from home, bekerja dari rumah. Ada pula yang dirumahkan, namun tetap mendapatkan penghasilan. Namun ada pula yang dirumahkan tanpa penghasilan. Mulai dari tempat hiburan, tempat rekreasi, hingga tempat ibadah disarankan oleh pemerintah untuk ditutup sementara waktu demi mencegah penyebaran virus yang bisa semakin meluas. Bagi kita yang merasa religius, kita kembali menyerahkan pilihan kita kepada Tuhan. Dan seolah-olah telah menyerahkan dan berjuang bersama Tuhan. Namun, bila kita kembali menilik ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam, apakah benar Tuhan telah berjalan bersama kita? Atau semuanya itu hanya perasaan kita semata? Karena kita yang selalu merasa beragama, sehingga perbuatan kita harus tampak patuh dan menjalankan ajaran yang kita anut. Kita mengetahui janji Tuhan seperti fajar yang tidak pernah terlambat bersinar, dan cintanya seperti sungai yang mengalir. Dan kita tahu betapa dalamnya kasih Tuhan kepada kita. Kita semua tahu dan kita telah merasakan di dalam setiap hari lepas hari dalam kehidupan kita. Hingga sampai pagi ini tetap kita bisa mendengarkan video ini, kita bisa membaca tulisan ini. Itu semuanya karena kasih Tuhan yang selalu ada buat kita. Tapi apa yang telah kita lakukan untuk saudara di sekeliling kita saat-saat ini? Apakah kita hanya menikmati kasih dari Tuhan bersama keluarga besar kita hanya di dalam rumah? Dan selalu mengucap syukur bersama-sama dengan keluarga besar kita atas perlindungannya di dalam rumah saja? Apakah kita beriman dan beribadah hanya untuk diri kita sendiri dan melakukan kegiatan keagamaan sebagai rutinitas menyembah Tuhan untuk kita sendiri di dalam rumah atau dari rumah? Kita tahu kita tidak pernah sendiri dan semuanya telah merasakan, dan Tuhan selalu menolong serta menggendong di saat kita tidak mampu menghadapi problema di dalam kehidupan ini. Tapi apakah kita ingat
bahwa hubungan kita di dunia ini bukan hanya hubungan kita kepada Tuhan saja, tetapi hubungan kita kepada sesama, seperti lambang salib. Jika engkau mengasihi, jika engkau mengatakan aku telah mengasihi Tuhan Allah, tapi masa bodoh sama si ini, si itu, dan si ono, karena aku takut tertular virus. Apakah Tuhan benar-benar telah mengasihimu? Hari ini kita akan membuka renungan kita yang terambil dari Lukas 6 ayat yang 46 sampai 49. Sudah ketutup. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Lukas 6 ayat yang ke-46 sampai 49. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku. Tuh, telepon masuk lagi, lupa di silent tadi nih. Silent dulu. Saya ulang. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan mengatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Hari ini kita berseru-seru, kita mengucap syukur, menyatakan rasa terima kasih kita kepada Tuhan, serta kita berseru, Tuhan, Tuhan, tolong kami, pimpin kami, sehingga kami bisa keluar dari keadaan saat ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Kita semuanya berdoa kepada Tuhan, memohon perlindungannya. Tetapi bila malaikat maut datang menjemputmu, entah itu esok, lusa, atau kapanpun, sama seperti lagu, jalan mana
yang akan kita pilih. Apakah kita memilih sedang berada di rumah dengan keadaan sehat bersama dengan keluarga tercinta kita, atau kita sedang berada dalam keadaan sakit karena telah melakukan ini dan itu untuk saudara-saudara kita yang juga dikasihi Tuhan. Pohon dikenal dari buahnya. Pohon yang baik akan mengeluarkan buah-buah yang baik. Dan sebaliknya, pohon yang tidak baik akan mengeluarkan buah-buah yang buruk. Kita telah diberikan kehendak bebas oleh Tuhan untuk memilih. Berdoa bersama dengan Tuhan. Dan pilihlah jalan yang akan kau pilih. Hari ini, esok, dan seterusnya. Hingga sampai Tuhan datang menjemputmu. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.